Halo guys, kembali lagi di channel Katanya. Kali ini kita akan mengulas isi buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Nah, katanya guys, isi buku ini mampu membangkitkan kesadaran dan semangat juang masyarakat untuk membangun Indonesia yang maju dan sejahtera guys. Apakah benar? Mari kita simak video ini sampai habis guys. Oke, buku Paradoks Indonesia ini dituliskan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2017 pada bulan Februari. Dalam buku ini beliau memiliki tujuan ingin membangkitkan kesadaran nasional agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan terhormat, atau istilahnya sebagai macan Asia yang disegani oleh negara-negara lain. Dan ini juga yang membuat Prabowo Subianto terjun ke dunia politik guys, karena dia menganggap dengan keputusan politik yang tepatlah yang mampu menjadikan Indonesia bangkit. Prabowo Subianto mencurahkan keresahannya dalam buku ini tentang kondisi Indonesia yang dianggapnya sedang menuju negara gagal setelah 70 tahun lebih merdeka guys. Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi rakyat Indonesia masih banyak hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan. Kondisi inilah yang disebutnya sebagai paradoks Indonesia. Oke, kita lanjut. Dalam buku ini, Prabowo sadar bahwa untuk mengejar ketertinggalan ada dua hal besar yang perlu dihadapi dan diselesaikan. Yang pertama, bocornya kekayaan negara ke luar negeri. Dia mengatakan kita harus menghentikan aliran kekayaan negara ke luar negeri karena kebijakan ekonomi yang tidak tepat itu mengakibatkan pendapatan kita akan terus berkurang dan sulit untuk bertumbuh. Dua, demokrasi yang dikuasai oleh pemodal besar. Dia sadar bahwa demokrasi kita masih sangat berpotensi dikelola oleh kaum oligarki guys. Ini harus dihentikan. Jika tidak mungkin pemimpin dapat berdiri tegak dan mengambil keputusan politik yang tepat karena adanya intervensi dari kaum pemodal guys. Nah, di buku ini juga Prabowo menerangkan bahwa selama periode tahun 1878 sampai 1941, sekitar 63 tahun Belanda mendapatkan keuntungan dari menjajah Indonesia sampai dengan 66.599 triliun. Dilihat dari sumber catatan pemerintah Belanda di tahun 1878. Sangat luar biasa kan guys? Bayangin, uang sebesar itu diambil oleh negara lain. Nah, ditambah lagi banyaknya uang milik orang Indonesia yang disimpan di bank-bank luar negeri. Menurut pemerintah sebanyak 11.000 triliun. Padahal kalau uang ini disimpan pada Bank Indonesia akan dapat disalurkan untuk membiayai infrastruktur dan menjadikan BUMN menjadi perusahaan-perusahaan kelas dunia guys. Ya, mungkin orang-orang kaya Indonesia lebih percaya dengan bank-bank di luar negeri ya guys. Buku ini Prabowo juga berulang kali menegaskan bahwa dia tidak anti investasi asing. Namun dia berharap agar pemerintah dapat berdiri di kaki sendiri dan masyarakat lebih aktif untuk mengkonsumsi produk lokal. Dengan cara ini memungkinkan pendapatan Indonesia akan jauh lebih tinggi guys. Sejarah mengajarkan bahwa jika suatu negara mengalami inflasi, harga pangan naik, jumlah populasi meningkat, pengangguran meningkat, radikalisme ideologi dan korupsi dengan angka yang tinggi, maka akan terjadi huru-hara, revolusi dan perang saudara seperti yang terjadi pada tahun 1998 guys. Itu yang dituangkan dalam buku Paradoks Indonesia oleh Prabowo Subianto. Nah, Prabowo juga mengatakan bahwa demokrasi masih dikuasai oleh pemodal besar. Terlihat saat masa pemilu, aksi sogok-menyogok bukan lagi menjadi hal yang tabu guys. Membeli suara, membeli loyalitas, dan membeli ketaatan calon pemilih pun diatur oleh kaum pemodal. Banyak nama-nama pemilih yang sudah tidak ada manusianya ikut memberikan hak suara. Kalau Prabowo bilang di dalam buku ini, itu ibaratkan suara hantu guys. Pemimpin, hakim, politisi, media, hingga tokoh agama pun ada yang sudah dirusak dengan uang demi keserakahan kaum oligarki. Sangat bahaya kan guys? Nah, Prabowo juga mengatakan saat mendaftarkan diri menjadi calon presiden diajukan beberapa pertanyaan. Namun yang membuat kaget adalah pertanyaan yang dilayangkan bukan tentang apa pendidikannya, bagaimana latar belakangnya, apa ijazahnya,
atau bagaimana pengabdiannya untuk negara. Bukan itu guys. Tapi yang ditanya adalah kamu punya uang tidak? Sepertinya yang bertanya mau minjam uang 100 ya guys. Prabowo juga mendorong untuk menghentikan aliran sumber daya alam kita ke luar negeri, menjadikan BUMN ujung tombak ekonomi. Sumber daya alam harus dikelola sendiri, jadikan koperasi alat pemerataan dan motor swasembada. Inilah yang menjadi tugas kita, ucap Prabowo pada buku Paradoks Indonesia guys. Nah gimana guys? Apakah menurut kalian apa yang ditulis Prabowo dalam buku ini telah diterapkan saat menjadi presiden sekarang? Jawab di kolom komentar ya guys. Jika kalian ingin informasi lainnya silahkan like, komen, dan subscribe ya guys.